pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang Kristus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan di Minggu pagi ini, tema yang diberikan untuk kita renungkan adalah kebangkitan tubuh. Sekali lagi, tema di minggu ini adalah kebangkitan tubuh. Bapak Ibu Saudara, tubuh duniawi atau tubuh manusiawi yang kita kenakan di dalam dunia ini adalah tubuh yang bersifat sementara, tubuh yang fana. Karena itu, tubuh manusiawi kita yang bersifat sementara ini akan mengalami kematian, akan mengalami kebinasaan akibat dosa. Namun sesudah kematian, saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali, orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan. Kita akan mengalami kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Nah, di dalam kebangkitan tubuh itu kita akan menggunakan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak akan binasa lagi. Tubuh yang tidak akan mengalami kematian. Tubuh yang kekal, yakni tubuh surgawi. Karena itu, tema yang diberikan oleh Sinode adalah kebangkitan tubuh. Sesuai dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, atau kebangkitan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Pembacaan sebelumnya Paulus bicara tentang kebangkitan Kristus. Mengapa pembacaan sebelumnya pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 Paulus mulai dengan kebangkitan Kristus? Karena kebangkitan Kristus itu dasar kebangkitan orang mati. Kebangkitan Kristus itu dasar kebangkitan tubuh. Itu dasar imannya. Kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan tubuh. Amin. Tapi karena Kristus bangkit, maka ada kebangkitan orang mati. Kristus bangkit, maka ada kebangkitan tubuh. Karena itu mengapa Paulus mulai dengan kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, menurut orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan, karena hari ini orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang percaya Tuhan dan ada orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan. Mereka disebut Judaism, orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan juga ada orang-orang orang-orang Yunani. Menurut tradisi orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan dan menurut orang-orang Yunani yang juga tidak percaya Tuhan, tidak ada kebangkitan sesudah kematian. Ini menurut pandangan mereka. Tidak ada kebangkitan sesudah kematian. Tidak ada hidup sesudah mati. Orang mati ya mati terus. Itu menurut pandangan mereka. Nah, karena itu di ayat 35 Paulus bilang begini, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan kalau orang mati itu dibangkitkan, dengan tubuh apa dia dibangkitkan? Karena ada pemahaman tadi, pemahaman orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan, orang-orang Yunani, bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian. Karena itu Paulus memulai dengan berkata ayat 35 itu. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Nah, mungkin juga menjadi pertanyaan kita, Pak Pendeta, bagaimana ya orang mati itu dibangkitkan? Lalu kalau orang mati itu dibangkitkan, dengan tubuh apa yang akan mereka pakai? Mereka mengenakan tubuh apa ketika mereka dibangkitkan? Nah, ini akan kita belajar bersama-sama.
Nah, bagi Paulus, orang-orang yang berpikir bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian, bahkan orang bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apa dia dibangkitkan. Bagi Paulus itu mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ya, ayat 36, hai orang bodoh. Bodoh dalam arti karena mereka tidak mengerti tentang arti kebangkitan Kristus. Kalau mereka mengerti tentang arti kebangkitan Kristus, maka mereka percaya kalau Kristus bangkit maka ada kebangkitan orang mati. Itu simpelnya. Tapi karena mereka tidak mengerti arti kebangkitan Kristus, karena itu mereka selalu ada dalam pemahaman-pemahaman mereka terus bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian. Karena itu Paulus bilang, hai orang bodoh. Begitu. Lalu ayat 36 sampai dengan ayat 38, Paulus menjelaskan tentang menjelaskan tentang kebangkitan tubuh itu Paulus ibaratkan seperti sebuah biji tanaman yang ditanam. Dia memakai istilah pertanian. Bapak Ibu kalau yang sekolah pertanian pasti tahu. Ya. Biji yang mati itu kalau kita tanam, pasti biji itu akan bertumbuh, toh? Kalau Paulus bilang di sini biji gandum dan biji yang lain. Misalnya kalau kita tanam biji apa? Pohon apa? Atau pasti akan tumbuh, toh? Begitu. Karena biji itu akan mengalami pembusukan, lalu dia akan mengeluarkan tunas yang baru. Itu yang Paulus jelaskan secara sederhana. Lalu Paulus katakan di ayatnya yang ke-38 dan sampai pada ayatnya yang ke-40 itu, Paulus katakan bahwa setiap tumbuhan itu bentuknya beda-beda. Pohon matoa tentu berbeda dengan pohon apa? Mangga. Pohon kelapa tentu berbeda dengan pohon jambu atau giawas ya kita bilang. Nah, begitu juga dengan daging. Daging manusia itu berbeda dengan daging binatang ya, dapat kita lihat pada ayat 39 itu. Bahkan daging binatang pun, misalnya daging burung berbeda dengan daging ikan. Dan semua itu diciptakan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Seperti itu. Bahkan di ayat 40 Paulus bilang ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi itu berbeda dengan kemuliaan tubuh duniawi. Bahkan juga kemuliaan matahari itu berbeda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan itu berbeda dengan kemuliaan bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda juga dengan bintang yang lain. Jadi Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan kemuliaannya, dengan berbagai bentuknya, menurut kehendaknya. Karena itu di ayat 42 dikatakan, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Tubuh yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ayat 43. Tubuh yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh yang ditaburkan adalah tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Dan bagi Paulus, tubuh manusia itu terdiri dari dua bagian. Yaitu tubuh pertama itu adalah tubuh alami. Tubuh alami itu terdiri dari debu tanah. Nanti Bapak Ibu saya lihat dari ayat 44 sampai pada ayatnya yang ke-49 itu. Jadi tubuh yang pertama itu adalah tubuh alami yang terdiri dari debu tanah. Dan tubuh yang alami ini bersifat fana, bersifat sementara, akan mengalami kebinasaan, kematian. Dan tubuh yang kedua itu adalah tubuh rohani yang bersifat kemuliaan Tuhan, yang bersifat kekekalan.
kita akan mengenakan tubuh surgawi ini. Karena itu kita tidak akan mengalami kematian. Tubuh yang tidak akan mengalami ketidakbinasaan. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, mengapa kita harus mengenakan tubuh surgawi? Mengapa kita harus mengenakan tubuh yang tidak akan mengalami ketidakbinasaan? Karena kita akan mewarisi kerajaan surga. Kita akan mewarisi kehidupan yang kekal. Itu yang dijelaskan oleh Paulus di ayat 50 itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu lihat di ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan kepadamu, yaitu apa? Bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Kenapa? Karena daging dan darah itu bersifat binasa, tidak bersifat kekal. Ya. Dan bahwa yang binasa tidak bisa mewarisi apa yang tidak binasa. Karena itu kita harus mengenakan tubuh surgawi, baru kita akan dapat mewarisi kerajaan surga, baru kita akan dapat mewarisi hidup yang kekal itu. Lalu di ayat 51 sampai dengan ayat 54 itu Paulus berbicara tentang akhir zaman. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia di akhir zaman, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini luar biasa. Paulus memberitakan rahasia di akhir zaman, saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, diawali dengan bunyi nafiri. Dikatakan pada waktu kedatangan Tuhan masih ada orang yang hidup dan ada yang orang yang sudah mati. Orang yang hidup itu akan diubah sekejap mata melalui kuasa Tuhan. Dari tubuh yang fana mereka akan diubahkan menjadi tubuh surgawi. Begitu juga dengan orang-orang mati akan dibangkitkan dan mereka pun juga akan diubah. Ya, semua orang akan diubah dari tubuh yang fana, tubuh yang alami itu menjadi tubuh rohani, tubuh surgawi. Tetapi untuk mewarisi kerajaan Allah, tidak semua orang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena nanti akan ada penghakiman lebih dulu. Siapa yang hidup benar, siapa yang hidup takut Tuhan, nanti kita akan lihat di ayat 58 nanti. Itu yang akan mewarisi kerajaan Allah. Ingat ya, tidak semua orang akan mewarisi kerajaan Allah walaupun dia disebut orang percaya. Kecuali orang percaya yang melakukan kehendaknya. Karena itu Yesus bilang begini, bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang diselamatkan, tetapi apa? Orang yang melakukan kehendakku. Begitu. Walaupun tiap hari ke gereja, tiap hari melayani Tuhan, tiap hari memberikan persembahan, tapi kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan mewarisi kerajaan surga. Itu kata Tuhan, bukan kata Pak Pendeta. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang mati dan orang yang masih hidup itu semuanya akan diubahkan. Kita akan mengenakan tubuh surgawi. Dan Bapak Ibu, kalau kita lanjut lagi di ayat 54 dan seterusnya, Paulus bilang, kalau itu terjadi, maka genaplah firman Tuhan. Ya, ayat 54. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau hal ini terjadi, maka genaplah firman Tuhan, bahwa kuasa maut, kuasa dosa telah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Kita harus percaya itu, bahwa saat Kristus bangkit, maka kuasa maut, kuasa dosa sudah dikalahkan. Maka kita disebut sebagai orang-orang yang pemenang.
Kita menang bukan karena kita yang berusaha, tapi Yesus yang memberikan kemenangan itu kepada kita. Yesus memberikan keselamatan itu kepada kita. Kemenangan atas apa? Atas maut dan dosa. Karena itu kita akan mengalami hidup yang kekal. Nah, bagaimana supaya kita mengalami hidup yang kekal? Ayat 58 itu menjadi kuncinya. Paulus bilang apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Kalau kita mau mewarisi kerajaan surga, berdirilah teguh pada imanmu. Walaupun dunia tidak percaya Kristus bangkit, walaupun dunia tidak percaya ada kebangkitan tubuh, tapi kita harus mengimani bahwa Kristus telah bangkit. Kita harus percaya kalau Kristus bangkit maka ada kebangkitan tubuh. Pertanyaan, Bapak Ibu percaya tidak? Percaya tidak? Kalau percaya katakan amin. Ya, kita harus percaya. Karena itu dasarnya. Kristus telah bangkit. Karena Kristus telah bangkit maka ada kebangkitan orang mati, ada kebangkitan tubuh. Dan kita harus berdiri teguh pada iman itu. Pembaca minggu lalu kita lihat Thomas ya, tidak percaya. Thomas bilang, sebelum saya melihat Tuhan, sebelum saya melihat bekas paku di tangannya, lampu yang tertusuk, baru saya percaya. Kita mau seperti versi Thomas begitu kan? Tuhan datang dulu, dia lihat kita, Tuhan perlihatkan dia punya tangan yang terpaku, baru kita percaya begitu. Ataukah kita mau ikut versinya Yesus? Berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah orang yang percaya, tidak percaya, percaya namun tidak melihat. Ya. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Dan kita ini adalah orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak pernah melihat dan menyaksikan secara langsung. Atau ada yang di sini pernah melihat secara langsung Yesus mati, bangkit, menampakkan diri kepada Bapak Ibu Saudara? Ada? Tidak ada toh? Hanya para murid, dan para murid menjadi saksi mata. Tapi kita percaya, walaupun kita tidak melihat secara langsung, kita hanya mendengar, kita membaca, kita percaya Kristus benar-benar mati dan bangkit. Dan kebangkitannya itu memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang luar biasa, kata Yesus. Karena kita percaya tapi tidak melihat. Lalu yang berikut adalah jangan goyah. Tetap setia kepada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu melayani Tuhan. Majelis yang telah dipilih, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena engkau telah diselamatkan, begitu. Engkau giat dalam pelayanan bukan karena supaya memperoleh keselamatan, tidak. Kita sudah diselamatkan. Karena sudah diselamatkan maka giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Setialah dalam pekerjaan Tuhan. Badan pelayan juga begitu. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Dan seluruh anggota jemaat juga giatlah dalam pelayanan. Giatlah dalam ibadah. Giatlah dalam ibadah hari Minggu. Giatlah dalam ibadah rayon. Giatlah dalam ibadah unsur. Giatlah dalam ibadah akhir bulan. Giatlah dalam kegiatan-kegiatan gereja. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dimenangkan, begitu. Kita giat dalam pelayanan bukan supaya kita selamatkan, ya. Ini perbedaannya begitu ya. Kita giat dalam pelayanan, giat dalam kegiatan gereja karena kita sudah dimenangkan, kita sudah diselamatkan. Begitu. Kita berbuat baik, kita melakukan firman bukan supaya kita selamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Begitu. Amin. Kita sudah selamatkan. Dan bagaimana meresponi keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Meresponi kemenangan yang telah Tuhan Allah anugerahkan kepada kita melalui Yesus. Yaitu tadi, giatlah dalam pekerjaan. Jangan lihat teman yang lain, tapi lihat pribadimu. Saya harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya harus giat melayani Tuhan. Saya harus giat dalam mengikuti kegiatan gereja. Saya harus turut ambil bagian dalam pelayanan.
Saya harus giat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak akan sia-sia. Sebab apa? Kita akan mewarisi kerajaan sorga itu. Itu kuncinya di situ. Tidak semua orang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi kalau kita berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan mewarisi kerajaan sorga itu. Kita akan mewarisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini makna rohani apa yang kita mau belajar untuk kita bawa pulang dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ada 3 hal yang kita mau belajar. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus itu dasar kebangkitan orang mati. Adanya kebangkitan orang mati, adanya kebangkitan tubuh. Kita harus percaya itu. Kebangkitan Yesus adalah dasar di mana adanya kebangkitan orang mati, di mana adanya kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh itu akan terjadi ketika Yesus datang yang kedua kali. Ketika bunyi nafir itu dibunyikan, orang-orang yang mati akan dibangkitkan, dan orang yang masih hidup itu, kita semua akan diubah. Kita yang tadinya mengenakan tubuh yang fana, tubuh manusiawi, kita akan memakai tubuh surgawi. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus bangkit, dia tidak lagi memakai tubuh manusiawi, tapi dia memakai tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Karena itu tidak heran para murid tidak mengenal dia ketika ia menampakkan diri. Ini kan aneh toh kalau kita pakai logika. Yesus kan mati hari Jumat, hari Minggu bangkit, baru 3 hari. Masa Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri baru para murid tidak kenal? Itu kan aneh. Mengapa mereka tidak kenal? Karena Kristus tidak lagi memakai tubuh manusiawi, tubuh kemuliaannya, tubuh surgawi. Karena itu para murid tidak mengenal Kristus yang bangkit itu, tidak mengenal Yesus yang menampakkan diri itu. Jadi kalau Kristus telah mengenakan tubuh kemuliaannya, kita juga akan mengenakan tubuh kemuliaannya. Amin. Harus percaya. Kita akan memakai tubuh surgawi itu ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh yang kekal abadi, untuk mewarisi kerajaan surga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut telah dikalahkan. Dan kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyelamatkan saya. Walaupun saya punya dosa, saya berdosa, saya orang yang paling hina, orang yang paling bercela. Tapi karena kematian dan kebangkitanmu, dosa saya diampuni, saya diselamatkan, saya dimenangkan. Sebab keselamatan itu hanya anugerah Bapak Ibu Saudara. Kemenangan yang hari kita terima hanya anugerah, bukan karena perbuatan baiknya kita. Karena itu setiap orang harus bersyukur bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kuasa dosa, iblis, maut telah dikalahkan, telah dipatahkan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang pemenang. Dan yang ketiga, sebagai orang-orang pemenang, mari berdirilah teguh pada imanmu. Jangan ikut dunia. Harus tampil beda dengan dunia. Gaya hidupmu harus berbeda dengan dunia. Yesus bilang walaupun kamu ada dalam dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Gaya hidup kita harus berbeda dengan dunia. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Setialah mengikut Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Maka persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kita akan mewarisi hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Allah yang kekal itu. Amin.